lagi dengan aku Yalna Yuristiari dalam YouTube channel aku Yalna Yuristiari. Nah, ini aku mau menceritakan ke kalian perjalanan aku ke Pangalans, atau itu semacam kanal buatan yang ada di Tuamasina atau Tamatave, Madagaskar. Jadi hari ini kita mau pergi ke Pangalans. Perjalanan dimulai dari hotel, terus kita naik mobil ke pelabuhan. Ini bisa dibilang pelabuhan lokalnya. Jadi di pelabuhan ini biasanya masyarakat itu membawa barang-barang hasil bumi itu dari daerah selatan ke utara. Jadi ini kita kalau di peta itu kita mau bergerak dari utara ke selatan. Nah, ini adalah portnya atau pelabuhannya. Kalian bisa lihat kalau misalnya di Batam ini namanya sepit atau pompong ya. Nah, jadi di Tamatave atau di kota Tuamasina ini kita juga bisa lihat adanya pompong. Nah, ini yang pakai baju kuning ini tour guide-nya kita. Sorry but aku lupa namanya karena namanya tidak familiar di otak aku, karena khususnya nama-nama orang Madagaskar ini namanya panjang-panjang, jadi aku nggak bisa ingat. Nah, ini dia tour guide dari Krismia Tours Madagaskar. Jadi khusus di depan hotel aku itu ada satu agent tour and travel namanya Krismia. Nah, itu yang punya kalau nggak salah orang muslim juga. Jadi kita ambil tour ini karena apa? Karena mereka mesti menyajikan makanannya yang halal juga. Nah, ini teman aku pergi itu ada Pak Sani, Pak Rex, terus ada juga Pak Sulaiman. Jadi ini istilahnya grupnya orang Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Jadi kita berempat pergi. Sebenarnya itu tadi mau ajak Pak Aming, tapi beliau bilang dia lagi mau istirahat. Ya udah, kita karena dia mau istirahat, ya udah kita aja yang pergi berempat orang. Nah, kita naik pompong nih. Nah, nama pompongnya ini Pompong Calypso. Jadi perjalanan kita itu dimulai dari jam 10 pagi. Artificial parts and not the and natural parts. Kita dengerin dulu. The river and the lake is already natural, but they evacuate some lake and create this part to give it a length. Ini depannya. So we are now in Nah, jadi kalau kalian bisa lihat di sini, ini adalah kanal buatannya peninggalan dari Perancis waktu mereka masih di Madagaskar. Jadi Pak Sulaiman aku masukkan di dalam sini. itu Madagaskar Ya. berada di bawah Pak Sani. jajahannya Perancis. Kalau kita kan berada di bawah jajahannya Belanda. Jadi mereka itu membangun kanal buatan. Jadi kanal buatan itu sebagai alat transportasi. Jadi kalau misalnya di kanal ini kalian bisa lihat di sebelah kiri itu adalah sepertinya mereka pabrik pengolahan minyak atau apa gitu. Aku kurang tahu, tapi untuk kanal di daerah dekat pabrik ini itu sangat-sangat kotor, sangat-sangat tidak layak untuk jadi tempat mandi. Jadi ini di daerah kota. Jadi kalau menurut aku kanal di daerah kota di Pangalans River ini itu sangat tidak baik lah kualitas airnya. Tapi nantinya kesana-sananya itu airnya oke lah, bisa untuk mandi atau bisa untuk apa namanya, kalau aku lihat banyak anak-anak yang mandi-mandi nanti. Jadi ini perjalanan kita. Kalau kalian bisa lihat di kiri kanan, nah ini kalian udah bisa lihat beberapa anak-anak yang mandi-mandi di kiri kanannya. Nah, ini masih di daerah kota sih sebenarnya. Kalau quality airnya itu lumayan tidak bersih, tapi ya
mungkin oke-oke aja gitu, karena kan sistem ketahanan tubuh setiap manusia itu berbeda. Mungkin bagi mereka nggak masalah mandi di air yang, nah Tapi kalian di bisa Riau lihat air itu di sumbernya air airnya minyak itu lah, Pak. masih ada Hmm. semacam minyak-minyaknya itu masih Kalau ada air yang sumber tanahnya. mengapung-apung gitu. Kalau di Riau, aku ini jadi ingat di Riau ya. Kalau di Riau, kalau misalnya kalian masih pakai air Ini sumur, buaya punya sumur malah. yang galian bukan sumur bor, itu kalian bisa lihat permukaan Hmm. air sumur itu akan berminyak biasanya di pagi hari. Karena apa namanya, air yang di Riau itu terdiri dari kandungan minyak. Jadi kalian bisa mudahlah mendapatkan air yang mengandung minyak. Nah itu kalian tadi barusan lihat ada ibu-ibu Afrika yang lagi mandi di sungai lah istilahnya. Jadi ini sebenarnya Pangalengan sini adalah sungai, tapi untuk khususnya yang di daerah lautnya tadi itu kan Toamasina kota pinggir laut ya. Jadi untuk kota di pinggir lautnya tadi itu mereka buatkan kanal sendiri supaya kapal-kapal itu bisa masuk gitu ke kanal ini, jadi bisa nganterin barang-barang gitu. Nah ini adalah pabrik bambu, bisa dikatakan ini pabrik bambu. Jadi kenapa ada pabrik bambu ini bambu dan atap rumah ya. Jadi masyarakat Madagaskar ini kita bisa katakan kalau Indonesia itu lebih baik dibanding Madagaskar. Dalam artian segi perekonomiannya, karena selama aku di sini aku bisa lihat di Madagaskar ini banyak rumah-rumah yang semi permanen. Kalau misalnya di Indonesia kan rata-rata rumah kita itu udah pakai bricks atau batu bata. Nah kalau di Madagaskar ini kebanyakan rumah orang-orang itu mereka masih pakai rumah yang dari kayu gitu ataupun bambu. Khususnya di daerah pedesaan itu sangat-sangat jarang rumah yang terbuat dari batu bata. Nanti kalian bisa lihat sendiri village-nya atau pedesaan yang ada di Madagaskar. Jadi karena banyaknya masyarakat yang mendebang kayu untuk dijadikan rumah, pemerintah kotanya istilahnya menghimbau masyarakat untuk menanam bambu. Jadi nanti kalau mau buat rumah pakai bambu gitu. Jadi alhasil banyaklah bambu-bambu ini di pinggir-pinggir sungai. Jadi ini bambu-bambu ini nantinya akan mereka jual ke masyarakat-masyarakat pedesaan untuk pembuatan rumah gitu. Nah kalau misalnya kalian tanya, Kak itu nggak serem ya misalnya di sungainya ada buaya atau gimana gitu. Nah kita juga udah tanya tadi ke tour guide-nya, dan dia bilang khususnya di river atau di kanal ini tidak ada buaya, karena kanal ini sendiri adalah kanal buatan dan istilahnya belum ada penampakan buaya di kanal ini. Tapi aku juga nggak bisa pastikan 100%, tapi kita bisa lihat ada banyak orang yang mandi di kanal ini, di kiri kanan sungai. Nah itu kalau kalian lihat ada ibu-ibu yang mandi, ada yang anak-anak yang mandi, ada bapak-bapak yang juga lagi mandi, lagi cuci baju. Nah itu kalau kalian lihat mereka itu suka mereka menjemur baju itu enggak kayak kita. Kalau kita kan kita buat jemuran ya yang dari tali rafia atau dari tali apa namanya tali kawat gitu. Nah itu mereka buat tali kawat juga. Tapi banyak sekali orang sini itu yang menjemur baju itu ya bajunya dihamparkan aja gitu. Banyak orang mandi di sini ya. Di apa namanya? Macam sungai. Semak-semak gitu, buat semak-semak. Tapi airnya ini tak mengalir ya Pak ya? Apa? Tanaman bonsai, dia punya banyak tanaman bonsai itu. Terus bajunya dia geletakin aja di situ, dia hampar-hamparin gitu. Itu agak-agak unik sih menurut aku, karena itu baru pertama kali aku lihat. Karena di Indonesia kita selalu menjemur baju itu ada jemurannya gitu. Setidaknya kita buat jemuran dari tali rafia deh gitu. Nah kalau di sini kalian coba lihat tuh di sana, mereka tuh jemur dihampar-hampar gitu aja gitu. Bajunya lucu sih, tapi ya oke lah. Jadi kita lihat negara orang juga. Nah terus ini adalah orang yang lagi nangkap ikan. Jadi mereka ini nangkap ikan. Jadi menurut penjelasan dari tour guide kami ini, kalau di Madagaskar itu orang tidak dibedakan antara pria dan wanita. Jadi yang cewek itu juga
bekerja sebagai nelayan ada, the leaves of dan ada eucalyptus is juga very yang cowok effective bekerja for kerjanya nyapu someone who rumah di rumah. have a Jadi malaria. mereka tidak membedakan antara And then, gender cewek and dan then cowok. it can Kemudian kill di the mosquitoes Madagaskar as ini well. banyak juga perempuan The apa mosquitoes. namanya, Mosquitoes. mungkin They karena burn bekas the jajahan leaves of Perancis the juga atau gimana, eucalyptus. mereka itu After lebih it can kill the sekuler. mosquitoes. Jadi Yes. They- di and then sini itu it has, nggak terlalu masalah kalau misalnya ada cewek yang punya anak tapi nggak ada bapaknya gitu. And the Itu yang aku the dengar second ya reason of dari the plantation of it teman-teman as well, aku yang it ada can di protect the sini. soil. Terus Because during mereka juga the creation bilang of itu ya the normal channel, gitu. maybe the soil Lebih may western fall sih, it lebih down western again, and then maybe the kita channel may Asia. full up after. Terus So it can tapi protect the ya soil not to itulah culture mereka fall it gitu. down. Kalau di kita kan itu ada sanksi sosialnya, kalau di sini itu biasa aja gitu. Kemudian di Madagaskar ini juga kalau misalnya aku lihat daerah Pak ini kan nama sungainya Pengalans ya. Nah jadi dari daerah selatan itu orang-orang akan menjual buah-buahan dan sayur-sayuran itu mereka biasanya menanamnya di daerah selatan Madagaskar. Sedangkan untuk barang-barang impor It's very big company. semacam barang-barang dari luar. Nah, karena pelabuhan atau portnya itu ada di Toamasina, mereka biasanya bawa dari They are doing the Toamasina production just ke daerah here, but selatan. from Muramagis they Jadi kalau kita itu mungkin Pangalan itu seperti kalau di Kalimantan itu sungainya lah. Di sungai kan sebagai alat transportasi dari utara ke selatan. the pipeline. Yeah, the pipeline from here, around 220 kilometers. The pipeline, because due to the altitude, in here is like this. Gravity flow. Yes, Gravity, yes. So it's easier for them to use the pipelines rather than to use the truck and the car. So the pipeline is easier for them to bring it. Yeah. There are many young Malagas were died during the creation of this channel at the time. Because at the time they didn't know why the medicines can heal the malaria at the time. Because they are very tired and then the work at the time is very hard. Because as I say that the channel is not really natural. So there is sometimes a mountain and they must create it to give a cat channel. So the natural part of it is only the lake and the river. But except that, they must create to give it a channel. So at that time, it's not really easy to do that. So even the governor Galini at that time, he imported 3,000 Chinese to help the Malagasy people at that time. Chinese people. Yes, 3,000 Chinese people to help the Malagasy at that time because the work is very hard at that time. But the Chinese at that time is there is a contract between the governor at that time and the Chinese. But the Malagasy people work at that time is a free work. Yeah. And do you know who helped the Malagasy to do the pouring Tamatag? The almond people. Why? Due to the after the second war in the world, so there is a debt was paid, and some of the debt was paid by money, and some of the debt was paid by the work. Yes. So the French has a debt on the almond at the time, so they must pay in the work of the construction of the pouring Tamatag. So the pouring Tamatag was done by the almond at that time. Yes, the almond. And until now we see the almond who is the working in there. The pour. The almond is the Germany. Yes. In here we call the almond is the pupil, but the Germany is the country. So we used to use the almond. Like we say Malagasy and the people in Malagasy and Madagascar is the country. Yeah.
That's the reason why we may see there's lots of Chinese people in here in Tamatave. And especially for in the side of the channel, because they're staying in the side of the channel at the time. Then they have the land, because at that time there is no property at that time, the land on the side of channel, because at that time it was forest and mountain, so they have so they occupy it, and it becomes for them. Of that in French, ore téléphone. The years, ore means the years. Yes, and we can as well. What do you do? Yeah, it is like a food of substitution in Madagascar, because sometimes in the lack of the rice, because in here sometimes there is a problem of the rice, Yes. so we can eat it as a second food, as substitution. What do you eat? The There is fruit. fruit. The fruit. Oh, Okay. yeah. Because it exists all over the year, that you can find it always, always. Just like banana, is it? No? Different. There's only Yeah, one. looks like Only a one. banana. Talas. Talas itu bukan, Pak? Bukan. Bukan talas. Pokok telinga gajah. Ah. Yeah. So the first part of the artificial part is finished in here, Yeah. and we are going to the garden hotel in there. Yeah. Our program is that we are going to put an order in the hotel. After we are going to turn back on this boat. Where is to hotel? do the This is village hotel? visit. And after we turn back by food to the restaurant. Oh. Okay. This is hotel? Yes, it's our hotel. The only hotel in the side of this channel. Yeah. Nah, jadi kita tadi singgah dulu di Eden Hotel. Jadi Eden Hotel itu adalah hotel milik si yang punya Eden Hotel. si bapak yang punya tour and travel ini gitu. Jadi mereka itu yang punya hotel bapaknya, yang punya tour travel anaknya gitu. Jadi kayak bisnis keluarga lah. Nah, ini jadi hotelnya, kalian bisa lihat bagus. Nah, ini Pak Rex yang di depan aku. Ini Pak Sulaiman yang baju putih, dan yang pakai baju abu-abu tadi itu namanya Pak Sani. Nah, orang ini lah tak boleh. Nah, jadi Bukan tak boleh, di minta. Madagaskar ini tanamannya itu ya apa yang ada di Indonesia pasti ada di Madagaskar juga, kecuali durian ya. Aku belum pernah lihat ada durian. Nah, setelah dari Eden Hotel kita pergi ke desa. Nah, ini desanya. Pas kita udah merapat itu ada anak-anak yang lagi mandi-mandi di pinggir sungai. Terus itu ada kapal-kapal nelayan. Jadi mereka mata pencariannya nelayan gitu, mencari ikan lah. Nah, ini kita lihat Pak Rex berbagi permen dia sama anak-anak itu. Terus jadi aku itu paling suka lihat lihat yang unik-unik gitu. Jadi di sini itu banyak angsa juga. Aku lihat banyak angsa sama banyak bebek. Sepertinya mereka itu suka memelihara bebek dan angsa juga. Mbak bebek. Terus jadi desa ini adalah, kalau menurut ceritanya si abang ini, abang tour guide-nya, desa ini adalah desa tertua di Toamasina. Jadi zaman dulu banget itu sekolah yang pertama dibangun itu di desa ini. Nah, ini adalah tempat mercusuar katanya. Kata si abang yang tadi, abang tour guide-nya. Jadi zaman dulu itu ada mercusuar di situ. Jadi orang-orang kalau misalnya mau ke desa ini nanti dia lihat mercusuar itu dulu gitu. You may have heard the story of the 12 missionaries. The first one is David Jones and Thomas Bevan. That is a missionary Protestant. And once they came to Madagascar, because before they're coming in Madagascar, the Malagasy people has their own religion and have their own faith. So the both missionary Protestant came to Madagascar at that time, but the queen at that time doesn't accept their coming to Madagascar. So they do the control in the port of Tamatave, and because the missionary want to come preach the gospel here, so they prefer to enter in the estuary. There is estuary over there, so they enter in the estuary,
And sometimes we hear when the people are saying the foreign people in Madagascar, they say, vaza. Have you heard that? Avaza. Vaza, vaza. That means that has been checked. So until now, that now is still. So ya ini adalah aku di hari ini. Aku nggak ngomong banyak-banyak. Nah kalian bisa lihat mata aku itu bengkak karena bintitan. Tapi aku juga tetap mau jalan-jalan, jadi aku ikut aja. Jadi dengan mata bintitan aku pergi jalan-jalan bersama mereka. Terus ini kita pertama kali kita itu menuju gudang yang ada di desa ini. Jadi di sini adalah desa wisatanya lah istilahnya. Kalau di Indonesia itu, kalau di Lombok itu ada desa wisata juga kalau nggak salah. Kalau kalian pernah ke Lombok, terus di situ ada desa yang ceritanya anak gadisnya harus diculik dulu sebelum pernikahan gitu. Nah itu sama tuh desanya sama desa ini. Jadi di desa ini, nah kalau kalian lihat tuh desanya, rumah-rumahnya itu ya rumah-rumah kayu. Kalau untuk rumah-rumah beton itu sangat-sangat jarang gitu. Kalau nggak salah aku di desa ini itu rumah betonnya hanya ada beberapa. Dan ini adalah gudang peninggalan sewaktu masih dijajah oleh Perancis. Nah itu kalian bisa lihat gedungnya udah hancur-hancur. Itu adalah gudang. Jadi mungkin mereka menyimpan makanan kah atau apa. Itu di gudang ini. Nah. Ini ada toilet proper juga lah. Mana? Oh ya. In our there, they have food also same, right? Yeah. Can I take one? In there? Drop one? No, here, there. Okay. The drop one. Jadi ini kena boring kan? Goreng. Project lah bang. Ini bikin project lah. Garing system. Does it exist in your country? Ya. Buat pengat ni. Yes, right. And in the beach, Sekulun. you can see. Pengat. Dengan gula merah kan? Pengat. Pengap. Itu direbus Pak. Saya mau try je lah kan apa. Tadi ada satu jatuh dia kan. Itu mudah-mudah kan? Tapi dia dengan besar lah, mudah dia baca goreng je macam Getai. Ini apa nih? Ini bangunan apa nih Pak? Ini warehouse. Warehouse. ini orang Australia tak mau dengar. Bukan panjang warehouse-nya dari situ sampai sini. Oh, ni On the side of the channel as well, we Apa see ni? these trees. And it is Catalia catapa. That's Katapang. Catalia catapa. Yeah. Katapang. Sama Cuma bahasanya. orang tambah aja kata dia. Some of the medicinal plants as Sama. well. The leaves. If, for example, for the woman during the monthly period, so if they're suffered, so they can boil the water and put the leaves of it inside of it, and after it can heal the wounds and to can heal that suffering. Yeah. This one. And there is a fruits. Yeah, the fruit inside. You break inside the nut. You can Yes, eat the nut. and- Yeah. Okay. We have the same plant here in Malaysia. Banyak ni. Ketapang. This is the orange. Malaysia tak ada ni. Orange. Iya, tak ada. Orange. Mana orange? Apa tu Pak? Ulat bulu. Oh, ulat bulu lah. Banyak ulat bulu lah. Ya. Awak jatuh ke kepala. Oh. Okay. Ulat bulu. Jangan. Apa pakai sendal? Oh, banyak bulu. Apa kilau? Ini yang kira pokok-pokok tanaman bisa rusak So the number of the people is here around 350 to 700. Wow. Habitant. But sometimes in the channel or in the sea, because this village is in the middle of the channel and the sea. The sea will get together. Oh, di sana avocado. Avocado. Kita ni makan je tapi tak pernah tengok pohon ni.
ini rumahnya. Joget-joget. Nah, jadi kalau aku tadi pernah bilang, ini rumahnya itu begini nih. Macam rumah Sangat panggung, mirip Pak, ya? dengan Iya, rumah ini siapa yang yang ada di Indonesia zaman dulu banget gitu. Tapi bedanya kalau rumah panggung di Indonesia itu kan lebih tinggi ya, sekitar 1 meteran. Nah, ini cuma 50 cm doang gitu. Mungkin dulu kita buat rumahnya itu tinggi 1 meter karena mungkin ada harimau gitu. Kalau mereka mungkin di daerah ini nggak ada harimau, adanya mungkin ular, jadi nggak usah terlalu tinggi gitu. Aku juga nggak paham sih kenapa mereka nggak buat tinggi seperti yang di Indonesia. Tapi menurut sejarahnya orang Madagaskar itu asal muasalnya itu dari daerah Indonesia gitu, kata Betul ya, Pak, ya? kata Mbah Google ya, tapi aku juga kurang tahu. Nah, ini desanya seperti inilah desa yang ada di Madagaskar. Untuk nama desanya aku lupa juga karena nama desanya sangat tidak familiar di otakku, jadi Kita ke daerah. apalah dayaku yang tak bisa mengingatnya, Solar panel pun ada dia. jadi aku tidak ingat nama desanya. Nah, khusus di desa ini hanya beberapa kalau nggak salah aku cuma 2 apa 3 rumah yang terbuat dari bricks atau batu bata. Dan menurut penjelasan dari tour guide-nya, rumah dari bricks itu nantinya akan digunakan ketika terjadi siklon di daerah ini. Jadi kalau ada Bukan di dalamnya siklon, itu kan? mungkin rumah yang bricks itu lebih kuat gitu dibanding rumah kayu. Nah, mereka itu juga punya rumah dari seng ini. Pokoknya menurut aku ya, kalau di Madagaskar itu kehidupan mereka itu lebih ke minimalis gitu, kehidupan yang sangat-sangat minimalis. Kayak the kitchen. Dan Yes, the kitchen. kehidupan kitchen. hanya This is the rice paddy. bukan di Madagaskar secara umum ya, maksudnya di desa ini yang aku lihat kehidupan itu hanya sebatas hidup, makan. Mereka itu kayaknya nggak terlalu memikirkan mobil apa yang aku punya, rumah seperti apa yang aku punya, tas apalagi untuk memikirkan tas merek apa gitu, ataupun baju merek apa. Mereka nggak sampai ke situ gitu pikirannya, hanya berpikir hari ini kita makan apa, hari ini kita But we see that there dan is a aku lihat hard mereka house tuh now. suka party. Jadi Yeah. pas kita datang You know, most of itu the houses mereka like this before. hidupin musik gede-gede gitu, jadi kayak party lah But gitu they istilahnya. create the Nah, itu kalian lihat rumah biru, nah itu adalah rumah komunal. in each and Jadi communal. mereka kalau ada cyclone mereka ke And rumah in itu the gitu. period of the cyclone, Mungkin like that, yang sometimes rumah biru itu the rumah house like this tetuanya cannot afford the mungkin. cyclone. Jadi So kalau they ada build this cyclone house like this. ngumpul So semua di all of rumah the itu. people can escape in there Oh, if there so is a cyclone. only one. Yes, and all of the people can join this house in the period of the cyclone like that. That is the solidarity Malagasy, like a cohesion Malagasy, cohesion. Do you know cohesion? Like a communion, Community. community. Yes, and like a cooperation as well. And like that, there is some hard house in here that the people can join in the period of the cyclone or like that. Yeah, because the state of the house like this cannot afford the great cyclone. Yes. Yang lemon? Yes. Banyak buah dia. Panen dia sesuai ya. Jeruk. Iya, iya. Selamat Tuku. Selamat. Tanah dia okey ah. Tanah dia. Desa dia. The form of the pictures of the house in general. Like Yeah, this yeah, the yeah. form. Yeah. Very nice eh. This is the moringa. Moringa. Yes. Maybe now this moringa, this tree is among of the medicinal
medicinal trees that is now in South Africa, like Kens. Do you know Kens company? They use this trees for healing the cancer disease. Cancer disease. And but in here it's protein naturally like this and that. Untuk masak, Pak. No one Yeah, knows it. That it's untuk obat. important. Apa? Ini ya saya. Untuk dia boleh buka bab air. Nah, ini kita masuk ke rumah salah satu warga. Jadi kalian bisa lihat itu rumahnya sangat sederhana, tapi dia punya halaman yang begitu nyaman. Aku aja ini pertama masuk ke halaman rumah mereka itu aku ngebayangin aku duduk di bawah pohon, karena di bawah pohonnya itu kan pasir ya, pasir pantai yang halus banget gitu. Jadi santai-santai gitu, kayaknya enak gitu tidur siang di bawah pohon di dekat rumah itu karena dingin gitu. Terus satu hal lagi yang aku notice itu di village ini. Jadi kalau nggak salah kata si mas-mas tour guide-nya, ini di rumah ini ada sekitar 8 orang yang tinggal. Jadi kalian bayangin rumah sebesar ini dihuni oleh 8 orang. Kalau misalnya di Indonesia ini rumah kayak gini paling bisanya 1 apa 2 orang gitu ya. Ini 8 orang tinggal di sini. Gitu. Jadi ya konsep hidupnya itu sangat minimalis dan back to nature gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya waktu yang agak lama di Madagaskar, itu bagus juga kalau kalian misalnya apa namanya, kalian bukan numpang sih, iya seperti turis gitu ya, numpang di rumah mereka, tinggal seperti mereka, merasakan gitu sensasinya hidup bersama keluarga Madagaskar gitu. Tapi yang harus kalian perhatikan mungkin kalau bagi Muslim makanannya apakah haram gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak consider itu, kalian bisa ya udah kalian tinggal aja di situ, terus nanti kalian jalanin lah kehidupan seperti seorang Malagasy atau orang Madagaskar. Jadi ya kita punya hidup yang bisa kita ingat gitu. Maksudnya kita bisa lihat tempat baru, merasakan hal baru, melihat orang baru, dan tahu hal-hal unik yang ada di dunia ini gitu. The base of Saraka is the people. Like them, they are the base of Saraka. Yeah. Ini dapur dia. And if you remark inside of this house, Hmm. that it's a little bit, if it's really hot in here, in there it's a little bit cold. And it's really very cold in here, in there hot. So like it's like a climatizer natural for them. So they prefer these trees to live. It's a roof. Yes. Yeah, it's a roof. So the territories, you remark in the other bungalows in the city, they use the leaves of these trees, and the form is like this, for that reason. But it is the same so big, Like crocodile, the eh? skin of the crocodile, and the reason of the plantation of it as a fence is the. Do you know the Rujol? Yeah, every year. The flower. Yes, there sometimes there is a point especially for the child. So every year the Malagasy child, and one Malagasy child must be hit by the Rojol owns of his life. So every year there is a fear that there is always a children hit by this disease. So the leaves of these trees is very effective to heal the Rojol. Right. Campak. Yes. Oh, campak. Campak. And yeah, so that is the reason why that they plant it near of the house, so that it's easier for them to take it, because the Rojol can heal the baby. Right. And the second reason is that the Malagasy people believe in many things, and you know, if they plant it in over here, it can
can what? Chase away the evil spirit. Yes, can chase the evil spirit. Yeah. Tadi for the Tak tahu Pak Sani. Have you that? Huh? In the other countries? Yeah, Mr. Sani is Malagasy before. like that. He is Malagasy Ah, okay. before. Yeah, maybe there is other countries in Africa that you may have heard that as well. Right, Yes. right. Yes. And you know, sometimes you remark it. They don't the people. Nah, setelah dari desa, kita menuju ke pantai yang ada di So they put it in the bowl with the flower in the city. Yeah, but they are afraid of something, so that's why they plant it instead of it. But they pretend that Jadi it's a flower. untuk That video is not a aku flower. saat ini itu cuma sampai di It's pantai not already ini. flower, but that is Untuk the reason. kelanjutan videonya Because there is itu no akan green aku leaves of post it. selanjutnya The small di one. channel aku. Jadi kalian tetap Jadi you see? subscribe channel aku, jadinya nanti kalau ada video baru kalian bisa tahu. Dah, ini pantainya bagus, super bagus banget. Pak Sani buat rumah lah satu Kayaknya sini. selama aku pernah melihat pantai tengok yang laut tiap ada hari. selama hidup aku gitu, maksudnya. Salahnya aku jauh kan dari pernah Malaysia, Pak, ya? Aku Kalau dekat? nggak banyak sih, aku pernah ke Bali, terus Batam. Yang ada pantainya Bali, Batam, Satu terus minggu perjalanan. Jakarta. Nah, ini pantai terbagus menurut aku.